Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K, baik untuk jabatan fungsional guru maupun jabatan fungsional lainnya. Oke, dalam video kali ini saya akan bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan sosial kultural. Video ini merupakan bagian pertama untuk seleksi P3K di tahun 2023 ini. Oke, bagi rekan-rekan yang baru hadir silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan juga share kepada rekan-rekan yang lain ya. Oke, mari kita langsung masuk kepada tujuan dari seleksi kompetensi sosial kultural itu apa ya. Oke, kita lihat ya. Ya, tujuan seleksi kompetensi sosiokultural itu adalah untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku Anda dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, terutama dalam peran sebagai ASN perekat bangsa. Dan soal-soal itu terkait dengan aspek berikut ini. Yang pertama adalah aspek kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang kedua adalah aspek kemampuan berhubungan sosial. Kemudian ketiga adalah aspek kepekaan terhadap konflik. Dan yang keempat adalah aspek pengendalian diri. Dan yang terakhir adalah aspek empati Anda. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung latihan soal-soal berikut yang sudah saya siapkan ya. Soal yang pertama, misalnya di lingkungan sekolah tempat Anda mengajar terdapat keberagaman suku, budaya, ataupun agama. Ini maksudnya adalah di kelompok siswa atau juga rekan guru yang lain atau sejawat pengajar yang lain ya. Ketika sekelompok siswa di sekolah Anda kebetulan beragama lain mengadakan acara perayaan hari raya keagamanya, apa sikap Anda? Oke, apakah A. membiarkan mereka merayakan hari raya dengan khidmat? Ada nilainya, betul juga. B. menghormati keyakinan yang dianut oleh para siswa? C. ikut merayakan hari raya tersebut sebagai bentuk dari toleransi? Atau D. menjaga keterangan dan ketentraman lingkungan sekolah agar pelaksanaan perayaan hari raya tersebut dapat berjalan dengan lancar? Ingat ya, di dalam seleksi kompetensi sosiokultural nilainya bergradasi ya. Oke, dan nilai tertinggi untuk soal ini adalah jawaban D. Artinya apa? Kita menjaga ketenangan dan ketentraman lingkungan sekolah agar pelaksanaan perayaan hari raya tersebut dapat berjalan dengan lancar. Begitu ya, Sobat KP semuanya. Oke, itu tadi soal pertama. Mari kita lanjut ke soal kedua. Apa sikap Anda ketika seorang siswa atau rekan kerja yang mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda? Oke. Sebetulnya pilihan jawaban untuk sosiokultural itu hanya 4 ya, tapi di sini ada 5, nggak masalah ya. Oke, ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini menurut rekan-rekan apa? Iya, biasakan untuk menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi. Ya, oke. Ya. Soal berikutnya. Pada suatu ketika atasan Anda hendak cuti hari raya keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Oke, ini adalah berhubungan dengan kemampuan Anda bekerja sama dengan orang lain ya, dan menghargai atau mendukung kepercayaan orang lain ya. Oke, artinya bertoleransi kepada agama lain. Oke, rekan Anda yang kebetulan beragama lain. Oke, jawaban yang tepat adalah menerima dan mengerjakan pekerjaan atasan tersebut sebaik-baiknya. Oke, ya, jelas rekan-rekan? Berikutnya soal nomor 4. Untuk mereview hasil pembelajaran di kelas, Anda akan menggunakan teknik competitive game atau permainan ya. Competitive game itu seperti misalnya quiz ya. Oke, yang yang menggunakan nilai untuk menentukan pemenang dalam game tersebut. Oke. Dan Anda akan melaksanakan game itu dalam kelompok.
Bagaimana Anda akan membentuk kelompok tersebut? Saya akan A. Mengelompokkan siswa yang pandai dengan yang pandai. B. Membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan merata. C. Mengumpulkan siswa yang berkemampuan sama dalam satu kelompok. D. Membentuk kelompok secara acak atau random. Menurut rekan-rekan, misalnya kita mau membuat game yang sifatnya kompetitif ya, yang kita ambil nilai. Misalnya kita bagi kelas menjadi 5 kelompok ya, kemudian kita berikan pertanyaan. Jika kelompok bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka mereka akan mendapat nilai. Itu namanya competitive game ya. Kira-kira bagaimana Anda akan membuat kelompok tersebut? Apakah mengelompokkan siswa yang pandai dengan yang pandai? Itu nggak adil ya. Nanti yang tidak pandai atau yang kemampuannya kurang ya, itu akan terdiskriminasi atau merasa terancam ya, atau merasa kalah bersaing sebelum bertanding gitu ya. Jadi cara yang tepat untuk membuat kelompok itu adalah membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan merata. Artinya kita bagi siswa yang pandai ke setiap kelompok, kemudian kita bagi pula siswa yang rata-rata ke setiap kelompok, dan siswa yang butuh bantuan kita bagi dalam kelompok yang dalam setiap kelompok tersebut, sehingga kemampuan kelompok itu akan merata. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, soal nomor 5 berikutnya. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budayanya. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya, dan ia memesan menu makanan kesukaannya tetapi terlarang untuk Anda. Ya, misalnya ada menu-menu tertentu yang bagi agama atau kepercayaan tertentu itu tidak boleh dimakan, ya. Tapi bagi agama tertentu itu boleh dan menjadi makanan khasnya ya. Oke, saya tidak harus menyebut makanan apa ya. Apa sikap Anda ketika Anda menghadapi seperti itu? Ya, sikap yang paling tepat itu adalah sudah pasti tidak ikut memakannya ya, tapi lebih baik menanyakan hal lain tentang adat kebudayaan di kampungnya agar kita lebih memahami kebiasaan-kebiasaan yang memang ada di daerah tersebut gitu ya. Oke, misalnya kalau orang yang berasal dari Sumatera atau dari Jawa ya, ditugaskan di Manado, itu akan sedikit berbeda. Atau mungkin dari Sumatera Barat ditugaskan ke Sumatera Utara, itu pasti latar belakangnya berbeda ya. Oke, ya, begitu ya rekan-rekan. Oke, kemudian soal berikutnya, soal nomor 6. Akhir-akhir ini seringkali terjadi tawuran antar remaja atau pemuda yang berujung pada korban jiwa. Sebagai anggota masyarakat, apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah atau mengurangi tawuran tersebut? Saya akan, yang mana kira-kira yang paling tepat? Ya, yang lebih realistis dan dampaknya lebih besar. Oke. Ya, merangkul semua pihak terkait, termasuk para remaja itu sendiri, orang tua, kemudian pihak-pihak yang terkait, termasuk kepolisian, ya, pemerintahan daerah, misalnya kelurahan, RT, ya. Untuk apa? Untuk menggalakkan program anti tawuran. Oke. Nah, menggalakkan program anti tawuran itu diantaranya adalah A. Mengusulkan kepada menyelenggarakan lebih banyak kegiatan positif bagi remaja dan pemuda. Begitu ya rekan-rekan. Oke. Berikutnya soal nomor 7. Di lingkungan tempat kerja yang majemuk dan multikultural, biasanya apa yang terjadi pada Anda? Apakah Anda kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa membaur dengan yang lain? Ya, atau biasanya dapat berinteraksi dan membaur meskipun butuh waktu? Atau tidak pernah mengalami kesulitan? Ya. Oke, jawaban yang tepat adalah tidak pernah mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan membaur dengan yang lain. Ini artinya apa? Meskipun ya, kalau misalnya Anda itu termasuk adalah tipikal orang yang butuh waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kelompok yang berbeda, itu kita tidak boleh menunjukkan jawaban seperti itu ya. Tunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang mampu berinteraksi dan membaur dengan berbagai keberagaman yang ada di bangsa kita, di Indonesia kita, di negara Indonesia kita ya. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 8. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah anak atau adik Anda terlibat tawuran? Ini tadi kalau kita hubungkan dengan aspek penilaian ASN sebagai
pemersatu bangsa atau apa itu tadi namanya, untuk mempererat bangsa ya, itu apa hubungannya? Artinya kita aspek tadi ya, aspek empati atau aspek partisipasi di dalam penanganan konflik ya. Oke, ya menurut rekan-rekan jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Oke, ya jawaban yang benar adalah A. Sebagai ASN yang menjalankan fungsi dan perekat bangsa, menjalankan fungsi dan peran perekat bangsa, kita harus aktif ya, dan berpartisipasi dalam terciptanya kebersatuan di lingkungan tempat tinggal kita atau di lingkungan tempat kerja kita. Begitu ya rekan-rekan. Oke, soal nomor 9 adalah setiap malam akhir pekan lingkungan tempat tinggal Anda terganggu dengan bisingnya suara musik dari beberapa kafe yang dikelola dan dijaga oleh sekelompok preman. Apa sikap Anda? Apakah Anda marah dan mengajak warga untuk rame-rame menutup kafe tersebut? Oke, kalaupun ada aspirasi, kita tidak boleh langsung marah ya. Kita sampaikan aspirasi dengan cara musyawarah. Nanti caranya gimana? Kita musyawarahkan, kita rundingkan, kita cari cara yang damai sehingga semua pihak bisa mendapatkan keadilannya, gitu ya. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke, soal berikutnya, soal nomor 10. Apa sikap Anda terhadap label-label seperti cebong, kampret, kadrun yang muncul pada saat kampanye politik? Sebentar lagi kita akan ada pemilu. Biasanya label-label ini akan muncul ya. Menurut Anda, cara yang tepat untuk mensikapi fenomena seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah, kalau saya secara pribadi tidak setuju dengan label-label itu dan tidak mau ikut-ikutan menggunakan label yang sifatnya rasis dan mengandung kebencian tersebut ya. Itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, ini adalah soal ke-10, soal terakhir dari video yang singkat ini, khususnya yang berhubungan sosiokultural. Berikutnya saya akan buat video-video lain lagi yang berhubungan dengan kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosial kultural yang lain, juga teknis, khususnya yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Inggris dan juga pedagogik yang lain ya. Oke. Terima kasih Anda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Thanks for watching and see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.